Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat karena minggu depan kita akan melaksanakan penilaian tengah semester di semester 2 ini ya. Jadi kali ini Taza akan menjelaskan tentang hukum Pascal. Oke, pernah nggak sih kalian melihat gambar ini, gambar mobil yang bisa diangkut-angkut seperti ini? Kira-kira ini namanya apa ya? Nah, jadi ini merupakan suatu penerapan dari hukum Pascal. Nama alatnya adalah pompa hidrolik yang digunakan untuk mengangkat mobil ke atas supaya bisa dicuci. Biasanya ini ditemukan pada tempat pencucian mobil ya. Oke, nanti itu prinsipnya adalah seperti yang ada pada gambar ini. Nah, F1 dia akan memberikan gaya. Nah, di dalam ini yang warna biru, di dalam pompa hidrolik ini, nah dia ada warna biru ini warna biru itu adalah cairan yang dimasukkan ke dalam seperti lorong ini. Nah, ini namanya yang terjadi pada cairan yang tertutup. Kalau tekanan hidrostatis kan pada kolam renang, pada bendungan, itu kan pada tempat dia terbuka. Kalau ini pada tempat yang tertutup ya, pada cairan yang tertutup. Nah, nanti cairan ini ketika cairan dimasukkan, ini kan sudah ada cairan ke dalam. Nah, nanti cairan ini akan bergerak karena ada tekanan tadi, dari sini ada tekanan, dia akan bergerak, akan mengalir ke segala arah. Nah, karena tekanannya sama besar ke segala arah, makanya nanti dia bisa mengangkat ini, luas penampangnya ini diangkat ke atas. Itulah kenapa mobil itu bisa terangkat. Nah, karena dia menggunakan hukum Pascal ini untuk mengukur berapa besar gaya yang diberikan oleh F1 ini atau gaya yang F2 atau berat mobil. Ini nanti bisa kita ketahui pada rumus. Oke, jadi hukum Pascal adalah gaya yang bekerja pada suatu zat cair dalam ruang tertutup. Tekanannya diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Jadi tadi cairan yang ada di bawah ruang tertutup itu dia akan memberikan tekanan yang sama besar ke segala arah. Makanya mobil tadi bisa terangkat. Nah, rumusnya adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Yang mana keterangannya bisa kalian lihat di bawah. Dan di sana ada satuannya, seperti kalau gaya satuannya adalah Newton, kalau luas penampang satuannya adalah meter kuadrat. Jadi apabila satuannya masih dalam bentuk sentimeter kuadrat, kalian harus ubah dulu ke dalam bentuk meter kuadrat ya. Paham cara mengubahnya, mengkonversikannya? Dari sentimeter ke meter itu naik atau turun? Naik. Dia meter kuadrat, dia pangkat 2 kuadrat atau persegi ya. Jadi kalau naik satu tangga itu dia dibagi 100, naik lagi satu tangga dia dibagi 100. Jadi dari sentimeter kuadrat ke meter kuadrat itu dibagi 10.000. Oke. Selanjutnya alat-alat yang bekerja berdasarkan hukum Pascal. Ada dongkrak hidrolik, mesin pengangkat mobil hidrolik itu yang tadi, mesin pengangkat mobil hidrolik, gempa hidrolik, elevator hidrolik, dan rem hidrolik ya. Sudah paham ya ini ya? Oke, maaf tadi ini gambarnya ini bukan pompa hidrolik ya, namanya adalah mesin pengangkat mobil hidrolik. Perhatikan contoh soal berikut. Oke, di sini ada sebuah tabel
yang isinya ada beberapa A1 atau luas penampang 1, ada gaya F1, ada A2, dan ada F2. Nah, tetapi ada beberapa kolom itu yang kosong. Jadi cara mencarinya, kita gunakan rumus yang tadi. Nah, itu A1, F1, A2, F2, itu seperti digambar di sebelahnya ya. Itu kan ada luas penampang 1, ada gaya 1, ada luas penampang 2, ada gaya 2. Nah, kalau misalnya di soal ada gaya atau berat mobil, itu sama aja dengan F2 ya. Oke, rumusnya itu adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke, perhatikan ya, Taza mau menjelaskan penjelasan dari soal ini. Jadi ini adalah penjelasan dari soal tabel tadi. Nah, di sini Taza mengerjakan soal yang A dulu atau tabel yang pertama. Ya, jadi tadi kan ada tabel kan. Nah, ada beberapa pembagian. Nah, di sini kan tadi ada A1, F1, A2, F2. Nah, jadi Taza mengerjakan yang ini dulu, yang baris ini dulu. Baris yang ini Taza kerjakan dulu. Oke, ngerti ya? Oke, jadi di sini tinggal kita masukin aja ke rumusnya. Rumusnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 sama dengan 1000. Oke, sebelum itu kita lihat dulu satuannya di sini. A1 itu sudah dalam bentuk meter, A2 sudah dalam bentuk meter. Jadi kalau dia sudah dalam bentuk meter semuanya, tidak usah diubah lagi. Kalau dia dalam bentuk sentimeter, baru kalian ubah ke dalam bentuk meter. 1000 per A1-nya adalah 3, sama dengan F2-nya adalah yang akan kita cari, A2 adalah 9. Oke, kalau seperti ini kita harus mengalihkan silang. Jadi yang ini kalikan ke sini, yang ini kalikan ke sini. Oke, kita kalikan ini dulu, 3 dikali F2, 3 F2 sama dengan 1000 dikali 9, 9000. Jadi F2-nya sama dengan 9000. Yang ini tadi pindah ke bawah karena dia kali, di sini kan 3 dikali F2. Kalau dia pindah, dia jadi bagi. Jadi 9000 bagi 3. F2 sama dengan 9 bagi 3, 3000 Newton. Oke, untuk soal yang kedua, diketahui luas penampang satunya 40 cm kuadrat, F1-nya 800 Newton, dan F2-nya 14,4 kali 10 pangkat 3 Newton. Oke, tadi kan kata Taza, kalau dia dalam bentuk cm, itu kita harus ubah ke dalam bentuk meter kuadrat terlebih dahulu, ya kan? Dari cm kuadrat, dari ini tangganya ya, ada tangga meter, desimeter, sentimeter, milimeter kuadrat. Nah, kita di sini di sentimeter kuadrat. Kita mau mengubah dari sentimeter ke meter. Tujuan kita di sini. Nah, setiap naik tangga itu dibagi ya. Kalau turun itu dikali, kalau dia naik itu dibagi. Nah, dibaginya berapa? Dibaginya kalau naik satu tangga dibagi 100 karena dia pangkat 2. Naik lagi satu tangga itu dibagi 100 lagi. Jadi dari cm ke meter kuadrat itu dibagi 10.000 ya. Nanti dibagi 10.000. Oke, jadi sekarang tinggal kita masukin ke rumusnya. Tadi kan sudah diketahui A1-nya 40 cm kuadrat. Kita harus ubah dulu dia ke dalam bentuk meter kuadrat. Nah, ini karena dia dari cm kuadrat ke meter kuadrat itu dibagi 10.000, Taza buat aja dia dalam bentuk pecahan seperti ini, supaya nanti kita lebih mudah untuk menjumlahkannya ya.
Terus ini 14,4 dikali 10 pangkat 3 ini kita ubah dulu. 14,4 dikali 10 pangkat 3. Kalau 10 pangkat 3 itu berarti dia berapa? 14,4 dikali 1000. Karena dia pangkat 3 kan ada 1, 2, 3. Berapa? Ini ada kan ada satu angka di belakang koma. Ini komanya kan kita coret, nolnya kita coret. Jadi 144 dikali 100 berarti 14.400 Newton. Oke. Nah, kita masukin ke rumus. F1-nya sama dengan 800 per A1-nya sama dengan 40 per 10.000. Gak apa-apa, kita buat dulu seperti ini. Terus F2-nya adalah 14.400 per A2 yang mau kita cari. Ingat tadi kali silang, ini ke sini, berarti A2 800 sama dengan ini ke sini. Berarti 40 per 10.000 dikali 14.400 ya. Kita selesaikan dulu yang ini. Ini kita bagi coret ke sini nolnya, ini juga coret ke sini. Tinggal 1 ya. Jadi di sini ada 800 A2 sama dengan 4 dikali 144. Nilainya adalah 576. Ini kan dibagi 10 nih. 576 dibagi 10. Oke. Jadi ini kita selesaikan aja dulu yang ini dulu ya. Biar lebih mudah. 576 bagi 10 berarti ada satu angka di belakang koma, karena kan nolnya ada 1, berarti ada satu angka belakang koma. Berarti 57,6. A2 sama dengan 57,6 dibagi 800. A2 sama dengan, kalau seperti ini, untuk menghilangkan komanya, boleh kalian langsung tulis ya, 57,6 dibagi 800. Seperti ini langsung aja, jadi hasilnya 0,072, atau dari sini tadi hitungannya sama matematikanya bebas, dan dari sini tadi kan 800 A2 sama dengan 576 per 10. Ini kan kalau kita mau mencari A2 nya sama dengan, ini kan kali, kalau kita mau pindahkan dia ke sini, dia jadi di bawah ini kan, dia dikalikan dengan ini, jadi 576 per 10 dikali 800 nanti sama dengan 576 per 8000, sama hasilnya yang di atas, yaitu 0,072 meter kuadrat ya. Sekarang coba kalian kerjakan yang C ya, yang tabel terakhir. Oke?